Assalamualaikum, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama aku Raffi. Di sini aku akan memberikan informasi mengenai beberapa hal yang harus dilakukan sebelum menikah. Ada beberapa amalan yang nantinya bisa dilaksanakan sebelum proses akad nikah. Menjelang pernikahan, kebanyakan calon pengantin idealnya membutuhkan ketenangan diri agar setiap prosesi bisa diresapi dengan ketenangan jiwa. Karena pernikahan adalah ikatan sakral yang bertujuan untuk menyempurnakan agama, maka di dalam Islam, setiap calon pengantin idealnya menjalankan beberapa amalan yang disunahkan, agar pelaksanaan ijab kabul nantinya dilancarkan. Tak hanya itu, amalan-amalan yang disunahkan ini juga menjadi awal dalam mewujudkan harapan memiliki rumah tangga yang diridhoi Allah, hingga sakinah mawaddah warahmah. Inilah beberapa amalan sunnah yang sebaiknya Anda dan pasangan lakukan sebelum menikah. Melakukan sholat hajat. Sholat hajat sebenarnya bisa dilakukan setiap kali kita memiliki keinginan atau hajat kepada Allah. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad, siapa yang berwudu dan sempurna wudunya, sholat 2 rakaat. Sholat hajat dan sempurna rakaatnya, maka Allah memberikan apa yang ia pinta cepat atau lambat. Calon pengantin diminta melakukan sholat hajat agar keinginannya menyempurnakan agama dengan melaksanakan pernikahan dapat berjalan lancar. Adapun waktu untuk melakukan sholat hajat bisa siang atau malam hari asalkan bukan pada waktu yang dilarang seperti setelah sholat subuh dan ashar. Senantiasa beristighfar. Rasulullah bersabda, barang siapa membiasakan diri untuk beristighfar, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan, akan memberikan kebahagiaan dari setiap kesusahan, dan akan memberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Maka sesungguhnya dalam bacaan istighfar yang pendek terdapat banyak keutamaan. Calon pengantin yang senantiasa beristighfar akan mendapatkan banyak kemudahan dan jalan keluar setiap kali mengalami kesulitan ketika mempersiapkan pernikahan. Melakukan sedekah tidak hanya membukakan pintu rezeki, tapi juga menghindarkan kita dari bahaya, musibah, dan kejahatan. Agar segala urusan persiapan pernikahan hingga rumah tangga Anda dan pasangan dijauhkan dari hal-hal tersebut, maka bersedekahlah. Lalu kapankah waktu terbaik untuk melakukan sedekah? Nabi Muhammad pernah bersabda, bersegeralah untuk bersedekah. Karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. Melakukan puasa sunnah, Nabi Muhammad bersabda, 3 orang yang doanya tidak bertolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Ahmad. Melalui hadits ini maka ditunjukkan bahwa keutamaan dari berpuasa adalah agar terkabul segala doa kita. Artinya bagi calon pengantin melakukan puasa sunnah adalah agar segala harapan Anda dan pasangan dalam pernikahan yang akan dijalankan bisa dikabulkan oleh Allah. Mempelajari ilmu agama karena tujuan utama menikah adalah menyempurnakan agama, maka sejatinya agar setiap ibadah menjadi sempurna haruslah dilandasi oleh ilmu. Ilmu agama inilah yang akan menuntun Anda dan pasangan dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sangat penting bagi calon pengantin untuk melakukan amalan sunnah mempelajari ilmu agama. Orang yang beramal tanpa ilmu bagaikan orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Hindari semua hal yang menyebabkan akad nikah menjadi tidak sah di dalam Islam. Akad pernikahan harus dilakukan oleh kedua mempelai yang saling ridha dan tanpa unsur paksaan. Artinya, harus dipastikan calon pengantin memang sudah siap, baik secara lahir dan batin. Hal yang juga harus siap sebelum akad adalah adanya wali pihak wanita dan saksi 2 orang yang amanah. Apabila akad nikah dilakukan di bulan Ramadan, tidak dianjurkan untuk membaca syahadat ketika hendak akad. Tak hanya membaca syahadat, namun juga tidak dianjurkan untuk istighfar atau membaca surat Al-Fatihah ketika hendak akad jika dilangsungkan di bulan Ramadan. Karena semua itu sudah diwakilkan pada lafaz khutbatul hajah, maka calon pengantin tidak perlu diminta bersyahadat atau istighfar. Calon pengantin pria dan wanita dianjurkan untuk merawat tubuh sebelum menikah. Islam mengajarkan tentang keluarga yang harmonis dan bahagia. Bahkan baik pria maupun wanita diajarkan untuk saling bersikap romantis dalam berumah tangga. Seperti yang disabdakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikahilah wanita yang subur dan romantis. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersabda agar pria menjadi suami yang penyayang bagi istri serta keluarganya. Maka untuk tujuan itu merawat tubuh sebelum menikah merupakan cara untuk membahagiakan calon suami dan istri. Mempersiapkan syarat administrasi pernikahan. Sebagai warga negara yang taat hukum dan administrasi, maka setiap calon pengantin wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan kantor urusan agama. Sehingga pernikahan menjadi tercatat secara sah di hadapan hukum negara. Ini pun dianjurkan oleh Majelis Ulama Indonesia, agar umat Islam memilih pernikahan resmi sesuai hukum yang berlaku.
Alasannya agar pernikahan yang dijalankan memiliki kekuatan hukum sehingga tidak berpotensi menimbulkan kerugian di kemudian hari. Mengumumkan mahar. Tujuan mengumumkan mahar saat akad nikah berlangsung adalah untuk menghindari perselisihan atau masalah. Meskipun pada prinsipnya para ulama sepakat akad nikah tetap sah tanpa menyebutkan mahar, namun dengan mengumumkan bisa semakin menenangkan kedua belah pihak, terutama keluarga. Jika ada salah kata dan informasi saya mohon maaf. Jangan lewatkan video lainnya, karena nantinya akan ada banyak lagi informasi menarik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar nantinya saya lebih semangat bikin video. Sampai jumpa di video selanjutnya.